Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hers bin Arif dari Forum News Network. Kejaksaan Agung menetapkan lagi seorang tersangka baru dalam dugaan mafia minyak goreng. Jaksa Agung ST Burhanuddin Selasa sore mengumumkan bahwa Lin Chiwei ditetapkan sebagai tersangka. Lin Chiwei langsung ditahan sampai 20 hari ke depan di rumah tahanan Salemba. Statusnya masih sebagai tahanan titipan dari kejaksaan. Peran Lin Chiwei sebagaimana dijelaskan oleh Jaksa Agung adalah sebagai pihak swasta yang membantu atau bekerja sama dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, waktu itu sekarang sudah digantikan ya, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnuwardana, membagi-bagi kuota ekspor minyak goreng dan sawit CPO ke luar negeri yang harusnya itu menjadi kewajiban mereka untuk dijual di pasaran dalam negeri atau yang kita sering kenal sebagai domestic market obligation. Jadi kira-kira perannya seperti ini. Mereka Lin Chiwei ini bekerja sama dengan Indrasari mengkondisikan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan dapat kuota ekspor minyak goreng ya. Jadi ini bagi-bagi atur lah di antara mereka gitu. Sesungguhnya nama Lin Chiwei ini sudah mulai disebut oleh Kejaksaan Agung tak lama setelah mereka menetapkan 4 orang tersangka yang terlibat dalam mafia minyak goreng. Dan akibat dari permainan para mafia minyak goreng ini kan selama setengah tahun terakhir kita mengalami kelangkaan minyak goreng dan harga-harganya melambung tinggi di dalam negeri. Antrian panjang emak-emak di berbagai daerah di seluruh Indonesia itu menjadi pemandangan sehari-hari kita. 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung itu adalah Indrasari Wisnuwardana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kemudian Stanley MA itu Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, ini perusahaan kelapa sawit, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan ini ada lagi ini General Manager di bagian General Affairs dari Musim Mas ya. Nah, khusus untuk nama Master Parulian Tumanggor dari Wilmar Nabati ini kan kemarin sempat heboh karena ada foto-foto dia bersama dengan Menko Marinvest Luhut Panjaitan beredar, foto yang dalam posisi yang sangat intim, nih foto-fotonya. Dan ternyata memang antara Wilmar Nabati ini dengan salah satu anak perusahaan dari perusahaan yang dimiliki oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan punya kerjasama sebuah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Nah, selain itu Wilmar Nabati ini kan kemarin juga sempat buat heboh karena mereka ini menjadi sponsor dari klub Persis Solo yang saham terbesarnya dimiliki oleh putra Presiden Kaisang Pangarep. Walaupun namanya sudah disebut-sebut, namun tetap saja penetapan Lin Chiwei ini sebagai tersangka dan kemudian diikuti oleh penahanan sangat mengejutkan. Lin Chiwei selama ini dikenal sebagai seorang figur analis handal yang juga cukup berani dan dikelompokkan dalam mereka-mereka yang menjadi pegiat anti korupsi itu. Ini karena keberaniannya membongkar permainan Bank Lipo, itu kemudian dia mendapat penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Indonesia AJI karena melakukan advokasi hak dan untuk mendapatkan informasi dan kebebasan ekspresi. Tasrif ini adalah nama seorang lawyer senior, seorang pengacara senior, yakni Suwardi Tasrif, yang dedikasinya dan kejujurannya tidak diragukan lagi. Karena itu namanya oleh Aji kemudian dinisbahkan, dinobatkan sebagai penghargaan, sebagai sebuah penghargaan. Ini sama dengan kayak penghargaan Yap Kien Hien Award ya. Nah, langkah Lin Chiwei itu bukannya tanpa risiko ya. Pada waktu itu, ini peristiwanya seingat saya tahun 2023 ya. Maksud saya tahun 2003, dia ini harus berurusan dengan Bank Lipo secara perdata dan pidana. Dia dilaporkan ke polisi, ke Mabes Polri, dan kemudian digugat di pengadilan Hong Kong dan Singapura nilai untuk membayar ganti rugi sebesar 103 miliar rupiah. Dan pada waktu itu dia Lin Chiwei juga dituntut untuk meminta maaf di sejumlah media massa di Indonesia.
Kenapa? Karena Lin Che-wei ini dianggap mencemarkan nama para pimpinan Bank Lipo karena disebut sebagai perampok uang negara. Tak mau kalah gertak, Lin Che-wei pada tanggal 25 Februari 2003 kemudian melaporkan Bank Lipo karena penjarahan aset ini. Dia melaporkannya ke Kejaksaan Agung. Yang sangat menarik pada waktu itu Lin Che-wei didampingi oleh sejumlah aktivis penggiat korupsi. Waktu itu Ketua ICW, Indonesian Corruption Watch, yang dijabat oleh Teten Mas Duki, sekarang menjadi Menteri Menkop UKM ya di Kabinet Jokowi. Kemudian dia juga didampingi oleh Bambang Wijayanto, kita tahu mantan Direktur di LBHI yang kemudian menjadi salah satu komisioner dari KPK, juga didampingi oleh dua ekonom yang sangat kritis dan sampai sekarang masih kritis pada pemerintahan, yakni Faisal Basri dan Derajat Wibowo. Selain menjadi analis di beberapa perusahaan besar, perusahaan asing, Lin Che-wei ini juga pernah menempati beberapa pos di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai staf khusus dari Menteri Negara BUMN Sugiharto, almarhum Sugiharto ya, kemudian menjadi staf khusus dari Menko Perekonomian Abu Rizal Bakri. Dan pada tahun 2014, Lin Che-wei ini menjadi policy advisor atau anggota tim asistensi dari Menko Perekonomian Sofyan Jalil. Nah, kemudian dia juga pernah menjadi policy advisor Menteri PPN Kepala Bappenas dan Menteri ATR, BPN, dan policy advisor di Menko Perekonomian yang saat itu dijabat oleh Darmin Nasution. Jadi dia memang kemudian banyak media menyebutnya sebagai salah satu ekonom top. Itu kenapa? Karena dia menjadi penasihat dari sejumlah Menko Perekonomian. Beberapa orang maksud saya dari Menko Perekonomian. Selain itu, Lin Che-wei juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari Dana Raksa. Ini perusahaan investment banking terbesar milik pemerintah. Ini jabatan diemban dari tahun 2005 sampai pertengahan 2007. Setelah itu dia kembali ke sektor swasta dengan menjadi CEO Putra Sampurna Foundation. Pada tahun 2008 dia mendirikan perusahaan di bidang corporate advisory dan riset, yakni di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia. Nah, melalui perusahaan inilah dia kemudian menjadi advisor, menjadi penasihat di Kementerian Perdagangan, dan kemudian menyeretnya terlibat dalam skandal mafia minyak goreng. Jadi kalau benar apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, saya kira ini kalau Jaksa Agung sudah menetapkan seorang tersangka, dia pasti punya bukti-bukti yang kuat gitu ya. Apa yang terjadi pada Lin Che-wei ini merupakan sebuah tragedi ya. Melihat perjalanan karirnya, pria kelahiran 1 Desember 1968 di Bandung ini kan sebelumnya sangat mencorong dan dia namanya juga sangat baik karena dikenal sebagai figur anti korupsi. Nah, dia nih kalau saya baca-baca ternyata dia adalah lulusan dari S1-nya itu Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti, dan kemudian dia melanjutkan kuliahnya dengan mengambil program MBA di National University of Singapore atau NUS. Setelah lulus dari NUS, dia kemudian bekerja sebagai analis di beberapa perusahaan asing, antara lain WICAR, kemudian Deutsche Bank Group, dan Societe Generale. Sebagai analis, dia ini beberapa kali menyabet gelar terbaik. Salah satunya itu berupa penghargaan dari Asia Money Magazine. Bukan hanya karena keterlibatannya dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya karena keterlibatannya dalam kasus korupsi bagi-bagi kuota ekspor yang mengagetkan, namun latar belakang kasus ini sebenarnya yang sangat menarik perhatian publik ya. Sebagaimana disampaikan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu, ada dugaan kuat permainan mafia minyak goreng ini yang menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di dalam negeri ini dilakukan untuk pengumpulan dana penundaan pemilu, dan ini dilakukan oleh orang-orang dekat istana atau orang-orang dekat Jokowi. Mereka bekerja sama dengan oligarki, dalam hal ini para pebisnis besar minyak goreng, menjual kuota minyak goreng yang harusnya menjadi program untuk di domestik, yakni domestic market obligation, dan kemudian dana yang mereka berhasil kumpulkan itu untuk biaya politik penundaan pemilu. Yang antara lain misalnya berbagai kebulatan tekad di berbagai daerah ya, juga ada kebulatan tekad yang kemarin terjadi di Jakarta. Nah, sejak kasus ini diselidiki oleh Kejaksaan Agung dan sudah ada tersangkanya, kita nggak pernah dengar lagi nih ada kegiatan-kegiatan kebulatan tekad dukung Jokowi atau derek Pak Jokowi gitu ya. Tahun 2024 tegak lurus pada Pak Jokowi itu nggak muncul lagi ya.
langkah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka ini yang sebenarnya sangat mengejutkan ya. Sebab sebelumnya Menteri Perdagangan M. Lutfi itu dia sempat menjadi sorotan karena di depan DPR dia mengaku bahwa dia kalah melawan mafia minyak goreng, dia tidak sanggup menghadapi mafia minyak goreng. Kemudian pada rapat yang lain dengan DPR dia menyatakan bahwa kepolisian akan segera mengumumkan nama-nama tersangkanya. Dia mengaku bahkan sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, sudah menyerahkan nama-namanya. Bahkan dia waktu itu menyebutkan bahwa pertemuan-pertemuan atau meeting-meeting dia bersama dengan Mabes Polri itu seperti makan obat sampai sehari bisa 2 kali. Namun ternyata kemudian yang agak mengagetkan, kan bukan hanya agak tadi, saya kira mengagetkan ketika wartawan menanyakan hal itu kepada kepolisian. Polisi baik Satgas Pangan maupun Humas Mabes Polri menyatakan bahwa tidak ada indikasi adanya mafia minyak goreng. Tiba-tiba saja Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka dan langsung menahannya. Jadi tidak bisa kita lepaskan bahwa kasus ini nuansa politiknya sangat kuat. Dan dengan begitu tidak mengherankan bila publik menunggu-nunggu janji dari Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus ini sampai tuntas. Apalagi kan pada waktu itu Kejaksaan Agung menjanjikan akan ada kejutan, ya, akan menetapkan tersangka baru dan itu merupakan kejutan. Siapa mereka ini? Ini kemudian publik mengkait-kaitkan dengan pernyataan dari Kejaksaan Agung ketika ditanya wartawan apakah akan ada pejabat yang lebih tinggi di atas Dirjen, dalam hal ini Menteri. Dan pada waktu itu Jaksa Agung ST Barudin menyatakan bahwa jika terdapat bukti yang cukup kuat maka dia tidak segan untuk juga menangkap dan menetapkan sang menteri menjadi tersangka. Nah, kemudian publik jadinya menunggu-nunggu dong, apakah kejutan yang dijanjikan oleh Kejaksaan Agung itu berupa penetapan seorang menteri atau katakanlah pejabat yang lebih tinggi dari Dirjen. Kalau pejabat yang lebih tinggi dari Dirjen, tentu saja ini seorang menteri. Ini yang publik tunggu-tunggu. Sebab sejak penetapan 4 tersangka ini pada tanggal 19 April, jadi kalau sekarang ini ya sudah hampir 1 bulan ya, kejutan yang ditunggu-tunggu tidak muncul juga. Barulah hari Selasa kemarin tanggal 17 Mei atau 1 bulan kurang 2 hari, Kejaksaan Agung mengumumkan nama baru tersangka dan tersangkanya itu adalah Lin Che-wei. Dari sisi reputasi, penangkapan Lin Che-wei memang merupakan kejutan. Sebagai figur anti korupsi, kok malah terlibat dalam kasus korupsi migor atau minyak goreng yang menyengsarakan rakyat. Ini hampir terbelibet-belibet gitu, menyatakan menyengsarakan rakyat. Namun kalau dari sisi politis, penangkapan Lin Che-wei ini nggak terlalu mengejutkan. Kan dia bukan lagi pejabat penting, dia bukan siapa-siapalah sekarang di pemerintahan. Ini hanya orang swasta yang kemudian punya akses pada kekuasaan. Kalau melihat nama-nama yang terlibat dan latar belakang kasusnya dengan modus pengumpulan dana penundaan pemilu, logika publik yang menyatakan tidak mungkin level permainan hanya setingkat dirjen, artinya seorang dirjen Kementerian Perdagangan bisa bermain begitu luar biasanya, itu nggak masuk akal. Jadi pasti ada yang lebih tinggi. Jadi tetap saja publik menunggu kejutan yang dijanjikan oleh Kejaksaan Agung. Apalagi saat ini, kendati Presiden Jokowi sudah melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya termasuk CPO, harga minyak goreng di dalam negeri itu tetap saja tinggi, tidak murah dan melimpah sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Jokowi. Ingat ya, pada waktu mengumumkan pelarangan bahan minyak goreng dan minyak goreng, Presiden Jokowi kata kuncinya adalah pelarangan itu diberlakukan sampai waktu yang tidak ditentukan, dan patokannya adalah minyak goreng itu murah dan melimpah. Tapi sampai saat ini ternyata target yang dipatok oleh Presiden Jokowi itu belum kesampaian. Saya Hersbunu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.